Presiden akan blokir semua judul dan akan menghapus semua pinjol yang ada di Indonesia pada tahun 2025. Ini menarik banget dan ini menjadi harapan semua masyarakat Indonesia agar dua hal ini hilang dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang Presiden bakal blokir semua judul yang ada di Indonesia dan hapus semua pinjol yang ada di Indonesia pada tahun 2025. Karena dua hal ini merupakan salah satu yang paling banyak merugikan masyarakat Indonesia, membuat masyarakat Indonesia itu bangkrut dan masyarakat Indonesia itu mengalami kemiskinan. Mohon maaf, tetapi memang apa adanya aja. Dua faktor inilah menjadi momok besar masyarakat Indonesia itu kesusahan dalam masalah ekonomi, terutama judul yang banyak sekali di Indonesia ini dan juga pinjol yang masih banyak sekali berkeliaran padahal aturannya sudah dibuat tetapi masih banyak yang melanggar aturan. Baik yang legal ataupun yang ilegal pun saya kira tidak ada bedanya, hanya saja yang legal itu ada namanya di OJK sedangkan yang ilegal itu tidak ada namanya di OJK. Karena dari segi penagihan, ancaman, teror, dan yang lain sebagainya itu luar biasa juga teman-teman. Oleh sebab itu, Presiden bakal menghapus semua pinjol yang ada di Indonesia tahun 2025. Apakah itu benar? Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya ya. Nah, di sini saya pengen bahas dulu yang namanya judul dan juga pinjol. Ini banyak sekali situs ataupun website yang selalu menyandingkan antara judul dan juga pinjol. Karena dua hal ini memang paling banyak yang merugikan masyarakat Indonesia. Yang pertama dulu saya pengen bahas, yaitu masalah pemblokiran pinjol. Nah, pemblokiran judul itu sudah dilakukan sejak tahun kemarin juga ya teman-teman semuanya. Tahun 2024 pun gencar dan di tahun 2025 katanya bakal lebih banyak lagi judul-judul di Indonesia itu akan diblokir. Nah, itu benar dan itu sudah terjadi dan masih proses pemblokiran karena setiap harinya judul itu akan selalu ada dan selalu terupdate. Oleh sebab itu pemerintah berusaha keras agar judul itu tidak ada di Indonesia. Nah, masalah penghapusan pinjol ini yang jadi pertanyaan menarik, yaitu apakah semuanya akan dihapus, apakah semuanya akan diblokir, semuanya ditutup, izinnya dicabut. Nah, kalau masalah hal itu, saya sendiri sudah menelusuri dari banyaknya website dari baik OJK, CNBC, CNN, Liputan 6, Kompas TV, Detik.com, itu sudah saya telusuri dan saya sendiri belum menemukan kalau 100% bahwasanya 97 fintech lending di Indonesia itu bakal dicabut izinnya. Karena memang kalau yang mempunyai izin di OJK itu ada penelitian terlebih dahulu, ada penelusuran, ada penyelidikan lebih dalam lagi terkait yang namanya kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, memang agak kesusahan juga masyarakat Indonesia itu melaporkan kepada pihak OJK karena terkadang laporannya kita itu ada ancaman, ada teror, ada intimidasi dari para disi pinjol, itu mereka sendiri tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Jadi mungkin agak kesusahan juga. Tetapi saya kira untuk penyelidikan seperti ini sebenarnya mudah ya. Tinggal salah satu pihak OJK menyuruh seseorang masyarakat biasa, kemudian dia galbay di aplikasi tersebut, lalu bagaimana penagihannya, sebenarnya sesimpel itu. Tetapi pada kenyataannya sampai detik ini belum ada tindak lebih lanjut. Nah, masalah penghapusan itu akan terjadi di tahun 2025 kalau memang pinjol tersebut mengalami yang namanya sudah melanggar aturan dan penyelidikannya itu sudah pasti bahwa pinjol tersebut sudah melanggar aturan. Lalu kemudian yang kedua adalah pinjol tersebut mengalami kebangkrutan seperti TWP yang sangat tinggi atau tingkat wan prestasinya itu sangat tinggi, itu bisa saja dihapus atau ada masalah di perusahaan tersebut. Selagi melanggar aturan maka pinjol tersebut akan dihapus. Tetapi kalau misalkan tidak melanggar aturan, katanya tidak akan dihapus. Ya, walaupun bagi kita yang sudah sering di lapangan, itu sudah sering banget melihat bahwasanya kasus-kasus pinjol yang di lapangan itu sudah melanggar aturan. Baik dari segi iklannya aja udah kelihatan banget ya, banyak banget penipuan terhadap pinjol-pinjol ini teman-teman. Iklannya aja udah nipu. Terus kemudian masalah suku bunganya, terus kemudian denda keterlambatannya, penagihannya yang sangat luar biasa, nggak ada bedanya dengan pinjol ilegal. Itu menjadi sebuah hal yang harus pemerintah itu amati lebih dalam lagi, teliti lebih dalam lagi, karena pinjol legal OJK itu kayak tunggal namanya doang, karena aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh OJK itu tidak diikuti. Ya mudah-mudahan aja
Dengan banyaknya rumor dan juga berita, pemerintah lebih menyelidiki lebih dalam lagi masalah kasus-kasus pinjol di Indonesia ini. Saya harap pun video ini saya buat agar siapa tahu ada entah anggota dewan, entah petinggi-petinggi pemerintahan yang tahu dan menyelidiki masalah pinjol-pinjol di Indonesia ini. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan dari teman-teman semuanya, karena kemarin tuh kalian banyak banget yang menanyakan hal itu. Ya, kalian nggak usah mikirin masalah ke situ lah ya. Harapan kita memang pinjol itu segera banyak yang ditutup, tetapi kita lebih berfokus aja gimana caranya dapat uang, gimana caranya kerja lebih banyak lagi, dapetin duitnya, usahanya lebih maju lagi, gitu aja ya teman-teman semuanya. Dan saya doakan buat teman-teman semuanya di tahun 2025 mudah-mudahan sudah tidak terlilit lagi masalah pinjol, rezekinya lancar, rezekinya berkah, dimudahkan segala urusannya. Ya, itu aja harapan kita di tahun 2025, hidup dengan tenang tanpa terbayang-bayangi lagi masalah pinjol. Saya mau tutup dulu videonya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.